Raka dan Lina berjalan di sepanjang jalan menuju sekolah. Beban tas sekolah mereka adalah beban yang sudah biasa. Udara dipenuhi dengan aroma roti yang baru dipanggang yang tak tertahankan. Panggilan sirene penciuman dari toko roti Pak Bagas. Raka berhenti. Indranya terpikat saat ia menghirup dalam-dalam aroma yang menggoda. Gelombang rasa ingin tahu menyapu wajah Raka. Wah, roti Pak Bagas baunya enak sekali. Tapi aneh, kenapa dia tidak pernah terlihat membuat roti itu? Lina menjawab, suaranya menggemakan rasa takjub Raka. Ya, meskipun rotinya selalu lezat dan hangat setiap pagi, Raka memasuki toko roti Pak Bagas. Toko yang tenang menyimpan rahasia di balik fasadnya yang ramah. Dia membeli beberapa potong roti. Matanya mengedar, mencari apa yang tersembunyi. The seller speaks of Pak Bagas' unique methods. Pak Bagas punya cara sendiri dalam membuat roti. Raka terdiam. Kata-kata penjual itu menyulut perasaan yang lebih dalam, bahwa ada sesuatu yang tersembunyi di dalam dinding-dinding ini. Tekadnya mengeras, merasakan ada sesuatu yang disembunyikan. Raka bersiap untuk mengungkap kebenaran. Raka duduk di tengah lautan buku dan kertas. Pikirannya berpacu untuk menyatukan teka-teki itu. Dia berhenti sejenak. Ingatan tiba-tiba muncul di benaknya. Cahaya redup yang terpancar dari jendela belakang toko roti seperti fajar. Pikiran Raka mengkristal. Tekad mengeras dalam dirinya untuk mengungkap rahasia yang tersembunyi di dalam toko roti Pak Bagas. Aku akan cari tahu rahasia roti Pak Bagas minggu ini. Raka bows. His determination echoing through the room. Ruangan menjadi gelap. Buku-buku menciptakan bayangan panjang. Saat Raka bersiap untuk memulai penyelidikannya, dia mencondongkan tubuh ke depan, siap mengungkap misteri yang menyelimuti toko roti Pak Bagas. Saat hari sekolah berakhir, Raka dan Lina keluar dari gerbang, menuju jalan depan yang ramai. Lautan siswa menuju pulang. Di tengah kerumunan yang ramai, Raka menyarankan, mari mampir ke toko Pak Bagas. Saya mau roti coklat. Lina mengangguk, matanya berbinar-binar karena prospek suguhan manis. Bersama-sama, Raka dan Lina mulai berjalan menyusuri jalan, menyatu dengan kerumunan. Raka dan Lina melangkah ke dalam sambutan hangat dan ramah dari toko roti Pak Bagas, di mana aroma roti yang baru dipanggang memenuhi udara. Pak Bagas menyambut mereka dengan senyum lebar dan ramah. Matanya berbinar dengan kehangatan. Pak Bagas menunjuk ke pajangan kue kering berwarna coklat keemasan, mengundang mereka. Silakan Raka, Lina. Coba roti coklat baru ya. Pak Bagas terkekeh pelan, sorot mata yang nakal saat dia menjawab dengan misterius. Itu rahasia toko ini. Raka dan Lina bertukar pandang. Rasa ingin tahu mereka terusik oleh jawaban yang membingungkan. Di bawah selubung malam, Raka dan Lina bersembunyi di balik pohon. Bayangan menyembunyikan niat mereka. Di seberang jalan yang sunyi, toko roti Pak Bagas tertidur. Rahasianya dijaga oleh pintu yang tertutup. Bisikan lirih Raka memecah keheningan. Aneh, tidak ada aktivitas sama sekali. Padahal, saya yakin Pak Bagas membuat rotinya sendiri. Persetujuan Lina yang bergema mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Ya, toko tetap tutup sampai pagi. Lampu jalan yang redup menciptakan bayangan panjang, memperdalam misteri seputar toko Pak Bagas. Di pagi yang tenang, Raka mendekati toko roti Pak Bagas. Rasa ragu menyelimuti wajahnya. Rasa ingin tahu yang harus terlintas di wajah Raka saat dia melihat sekeliling hidup. Keraguannya bertambah saat dia berhenti, merenungkan langkah selanjutnya di dekat sisi toko roti. Sikap hati-hati. Raka mengisyaratkan adanya agenda tersembunyi saat dia berjalan menuju tepi bangunan. Raka dengan hati-hati melangkah melalui pintu belakang yang tidak terkunci, memasuki toko roti yang sunyi. Di dalam, barisan roti ditumpuk rapi, tak tersentuh. Cahaya redup meningkatkan keheningan yang menyeramkan, mengisyaratkan keheningan yang tidak biasa. Raka berhenti sejenak, wajahnya dipenuhi kebingungan karena kurangnya aktivitas. Raka berbalik untuk pergi, tidak menyadari bencana yang akan terjadi. Sebuah
Sebuah dorongan yang membawa bencana. Roti tawar berjatuhan dari rak. Keheningan pecah saat Pak Bagas muncul. Wajahnya badai petir yang mengejutkan dan marah. Pak Bagas menghadapinya. Raka berkata, "Maaf Pak, saya nggak bermaksud masuk. Saya cuma penasaran." Kecemasan Raka bergejolak saat dia mondar-mandir gelisah di halaman rumahnya. Kegelisahannya adalah badai yang terlihat. Ibunya mendekat dengan hati-hati. Wajahnya dipenuhi kekhawatiran saat dia menyaksikan penderitaan putranya. Raka, dengan suara bergetar, menceritakan kisah kesalahannya. Setiap kata melukiskan gambaran pelanggaran yang tidak disengaja. Ibunya mendengarkan dengan saksama. Tatapannya tak bergeming saat ia menyerap seluruh beban pengakuannya. Dengan tekad mengeras di wajahnya, dia memutuskan untuk menghadapi masalah ini secara langsung. Memimpin Raka menuju Bapak RT. Di rumah Pak RT, ketegangan terasa berat saat Raka, ibunya, dan Pak RT berkumpul. Udara dipenuhi dengan kata-kata yang tak terucapkan. Suara Raka bergetar saat dia mengaku. Setiap kata memecah kesunyian. Pak RT mendengarkan dengan saksama. Tatapannya tak bergeming, menyerap beratnya pengakuan Raka. Pak RT berkata, "Tapi ingat, jangan pernah masuk tempat orang tanpa izin." Ibu Raka mengamati. Ekspresinya campuran antara khawatir dan lega. Pak RT dan Raka berdiri di depan rumah Pak Bagas. Suasana antisipasi menyelimuti mereka. Pak Bagas muncul. Wajahnya dihiasi sedikit rasa kesal. Raka maju selangkah. Permintaan maafnya tulus saat ia memohon pengampunan dari Pak Bagas. "Pak Bagas, roti itu sebenarnya saya ambil dari pabrik kecil milik keponakan saya. Saya cuma membantu menjual dan menyimpan rahasia agar orang tetap menghargai rasa. Bukan hanya siapa yang..." Senyuman muncul di wajah Pak Bagas. Suasana melunak dengan pengertian dan kehangatan. Raka dan Lina tiba di pintu masuk toko roti Bagas, mengisyaratkan janji kehangatan dan aroma pertama pagi hari. Di dalam, sebuah pemandangan kekacauan terbentang. Sisa-sisa kerja keras sehari berserakan. Mata Raka membelalak karena rasa ingin tahu. Tertarik pada oven besar dan rak yang penuh dengan roti. Setiap roti menceritakan kisahnya sendiri yang sunyi. Pak Bagas menyapa. "Selamat datang, Raka dan Lina. Terima kasih sudah mau membantu." Sapaan hangat dari Pak Bagas memenuhi toko roti yang berantakan, menandakan dimulainya hari yang baru. Di dalam toko roti Bagas, Pak Bagas membimbing Raka dan Lina dalam menata roti. Dia dengan hati-hati menunjukkan cara membedakan setiap roti, menekankan kebersihan. Raka dengan bersemangat mencoba mempercepat prosesnya, tetapi dihentikan oleh Pak Bagas. Pak Bagas memberitahu, "Raka, lakukan dengan hati-hati. Setiap roti punya cerita." Lina memperhatikan dengan saksama, menyerap setiap detail demonstrasi Pak Bagas. Di dalam toko roti Bagas, Raka dan Lina bergerak dengan tekad yang bersemangat, melayani banyak pelanggan. Aroma roti yang baru dipanggang memenuhi udara, bercampur dengan obrolan yang ramai dan suara koin yang berdentang. Pembeli bertanya, "Apa bahan-bahan roti ini?" Raka mengangguk, menjawab, "Baiklah." Di ruang kelas yang tenang, Raka berdiri. Tatapannya menembus lensa. Kehadirannya memerintah keheningan. Cahaya lembut menonjolkan kontur wajahnya, menyoroti kedalaman pikirannya. Keheningan kelas memperkuat suara napas Raka yang tenang dan terukur. Dalam momen kejelasan yang mendalam, Raka mulai berbicara. Suaranya bergema dengan keyakinan. "Dari Pak Bagas, aku belajar kalau jujur itu penting." Berat kata-katanya menggantung di udara. Sebuah bukti pentingnya kejujuran. Raka berdiri di depan Pak Bagas. Ruangan itu bermandikan cahaya hangat matahari. Pak Bagas tersenyum ramah. Suara burung berkicau lembut di latar belakang. Pak Bagas mendengarkan dengan saksama. Ekspresinya termenung di ruangan yang diterangi matahari. Di senja yang tenang di taman sekolah, Raka duduk sendirian, mengamati permainan teman-temannya yang riang. Angin sepoi-sepoi berbisik melalui pepohonan, menggerakkan dedaunan di sekitar Raka. Tenggelam dalam pikiran, Raka merenungkan
tersembunyi dalam diri setiap orang. Dengan pemahaman baru,